Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berkat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, baik itu nikmat iman, Islam maupun ihsan. Bersolawat kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan lafaz salawat yang kita bacakan tadi, kita senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Sahabat Abdullah ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecerdasan beliau yang luar biasa. Apa doa yang dibaca oleh Rasul? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepada Abdullah ibnu Abbas dan ajarkanlah ilmu Al-Quran kepada Abdullah ibnu Abbas. Berkat doa yang dibaca oleh Rasul, maka Abdullah ibnu Abbas menjadi salah satu sahabat yang paling paham dalam ilmu Al-Quran. Maka hari ini kita akan belajar, kita akan memahami penafsiran dari Abdullah ibnu Abbas. Kata Abdullah ibnu Abbas, salasu ayatin nuzilat makrunatin. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang saling berkaitan, yang saling berhubungan. Tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, maka kata Abdullah ibnu Abbas, lam yuqbal minhu, amalnya tidak diterima. Apa amalan yang pertama? Amalan yang pertama yang saling berkaitan dan yang saling berhubungan adalah ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini tidak bisa dipisahkan. Ada seorang yang taat kepada Allah tapi dia tidak taat kepada Rasul, lam yuqbal minhu, amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Kalau kita buka qawaidul Quran, kalau ayat yang permulaannya ya ayyuhalladzina amanu, sering kita membaca ayat yang di awalnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat ini menandakan kalau bukan perintah berarti larangan. Maka ayat yang kita baca tadi adalah ayat perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bagaimana taat kepada Allah dan taat kepada Rasul? Penjelasan oleh para ulama menjelaskan imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Ada orang yang sholat tahajud, sholat berjamaah tak pernah ditinggalkan, baca Al-Quran selalu dibaca, tapi di sisi lain ketika dia berada di kantor dia fitnah orang lain.
Ketika dia bersama teman-temannya, ketika dia berada di lingkungannya, dia zolimi perasaan orang lain. Ini bukan kategori orang yang bertakwa. Tapi orang yang bertakwa mampu mengerjakan perintah Allah. Di sisi lain ketika ada peluang untuk mengerjakan maksiat dan dosa, dia sanggup untuk menghindarinya. Maka inilah yang disebut dengan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Lalu bagaimana supaya hati kita ini tetap taat kepada Allah dan taat kepada Rasul? Kadang-kadang hati kita ini begitu iman naik, kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di sisi lain ketika iman kita rendah, kita lupa, kita lalai. Lalu bagaimana caranya? Maka salah satu cara diantaranya adalah hadir di majelis-majelis ilmu. Sering kita hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, supaya hati kita ini selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka orang-orang yang hadir di majelis ilmu, majelis pengajian, inilah adalah salah satu tanda orang yang nanti bakal Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, apa ayat yang saling berkaitan, yang saling berhubungan di dalam Al-Quran? Aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan mau untuk bayar zakat. Ini selalu disebutkan berdampingan dan saling berhubungan. Dalam kitab Mu'jam Mufarras li Al-Fadhil Quran karangan Syekh Fuad Abdul Baqi, kalimat aqimus salata wa atuz zakah disebutkan oleh Allah sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Ini disebutkan oleh Allah sebanyak 28 kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Dirikanlah salat dan mau untuk bayar zakat. Warka'u ma'ar raqi'in. Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa maknanya? Kenapa ayat ini selalu disebutkan berdampingan? Kenapa ayat ini tidak bisa dipisahkan? Kalau ada orang yang sholat tapi tidak mau bayar zakat, lam yuqbal minhu. Amalnya bayar zakat. Ketika dia mau sholat, pasti dia peduli terhadap sosial. Maka ayat ini maknanya adalah keseimbangan sosial. Kalau dia mau sholat, pasti dia peduli terhadap sosial. Lalu apa maknanya kemudian? Makna yang kedua adalah tazkiyah sebagai pembersihan. Kalau sholat, pembersihan hati. Kalau zakat, pembersihan dari harta. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini tidak bisa dipisahkan. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ayat yang saling berhubungan dan saling berkaitan dalam Al-Quran adalah anishkur li wali walidaika. Bersyukur kepada Allah dan mau bersyukur kepada kedua orang tua. Ada orang yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur mempunyai kedua orang tua, lam yuqbal minhu. Amalnya tidak diterima. Ada orang yang sayang sekali sama orang tuanya. Setiap bulan dia kirim uang belanja untuk orang tuanya, selalu didoakan yang terbaik buat orang tuanya. Di sisi lain dia tidak bersyukur kepada Allah, lam yuqbal minhu. Amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka orang yang bersyukur gimana? Orang yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dalam lisannya saja, maka itu disebut dengan tahmid. Orang yang mengucapkan lisan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian hatinya ikut serta, maka itu disebut dengan tamaddah. Kalau lisan saja tahmid, lisan dan hati tamaddah, lisan hati mengucapkan alhamdulillah, kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, barulah disebut dengan orang yang bersyukur. Contoh, dapat dia punya harta yang diberikan oleh Allah, dia syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari dengan membayar zakat, dengan mau menyantuni anak yatim, peduli dia terhadap sosial, maka itulah disebut dengan orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat. Tapi di sisi lain, kalau engkau kufur kepada nikmat Allah, ingat azab Allah sangat pedih.
Maka apa standarisasi bersyukur kepada Allah? Standarisasi bersyukur kepada Allah paling minim, paling sedikit bersyukur kepada Allah dengan mau mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu. Lalu apa standarisasi bersyukur kepada kedua orang tua? Standarisasi bersyukur kepada kedua orang tua paling minim, paling sedikit bersyukur mempunyai kedua orang tua dengan cara mau mendoakan kedua orang tua ba'da kulli shalah, sesudah salat. Maka orang yang salat sesudah dia salat tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, kata Abdullah ibnu Abbas, lam yuqbal minhu, amalnya tidak diterima. Maka selesai salat kita selalu mendoakan kedua orang tua kita dengan mengucapkan doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan paling bagus, paling elok mendoakan kedua orang tua, kata Imam Ibnu Uyainah, adalah selesai azan. Fayambaghi ayyakula ba'da azan. Paling bagus, paling elok seorang anak mendoakan kedua orang tuanya adalah sesudah azan. Bagaimana cara mendoakannya? Sesudah azan zuhur, sesudah azan asar, selesai azan kita doa sesudah azan, kemudian jangan turunkan tangan kita sembari kita berdoa kepada kedua orang tua dengan cara Rabbighfirli wali walidayya khamsa marrat. Kita sebutkan 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Barulah yang keenam kita sebutkan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan bermanfaat khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.